Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi statistika. Nah, di sini dalam statistika itu ada yang namanya penyajian data. Ini adalah pertemuan pertama di materi statistika karena nanti di statistika ini ada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Nah, dalam penyajian data, apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu tentang tabel frekuensi, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Nah, di sini kita akan mempelajari terlebih dahulu tabel frekuensi. Nah, tabel frekuensi tunggal adalah yang Ibu contohkan di sini itu data ulangan harian matematika dari 40 siswa kelas 12 yang diantaranya datanya adalah sebagai berikut. Bisa kalian lihat ya. Nah, dari data tersebut itu ada 40 siswa yang nilainya di sini ada yang nilainya 2, ada yang nilainya 3, ada yang nilainya 4 dan sebagainya. Kemudian dari data ulangan harian tersebut kita akan buat sebuah tabel frekuensi tunggal di mana kita kumpulkan dari yang nilainya 2 ada berapa anak, dari yang nilainya 3 ada berapa anak, yang nilainya 4 ada berapa anak, dan seterusnya. Nah, di sini nilai ulangan harian kita cari ada nilai 2, ada nilai 3, ada nilai 4, ada nilai 6, sampai ada nilai 8. Kalian cari satu persatu di data berikut ini. Kemudian kita terus, yang nilainya 2 ada berapa, kita hitung satu-satu. Yang nilainya 3 ada berapa, kita terus seperti ini, seperti pemilihan RT di wilayah kalian masing-masing. Nah, kemudian dalam penulisan turus, ketika turus itu berjumlah 5, maka turus yang kelima untuk mencoret. Jadi, setiap satu coretan turus itu jumlahnya 5. Nah, kalian hitung dari nilainya 2, 3, 4, 5, sampai 8. Kalian hitung satu-satu dengan menggunakan turus. Kemudian, ketika kalian sudah selesai menentukan turusnya, kalian bisa hitung dengan mudah banyaknya siswa atau frekuensi dari yang nilainya 2. Berapa sih siswa yang mendapatkan nilai 2? Yaitu 2. Berapa sih siswa yang mendapatkan nilai 3? Yaitu 4. Berapa sih siswa yang mendapatkan nilai 4? Yaitu ada 5 anak. Sampai dengan siswa yang mendapatkan nilai 8 itu ada 4 anak. Seperti itulah tabel frekuensi tunggal. Jadi, terdapat sebuah data nilai ulangan harian siswa, kemudian kalian kumpulkan nilainya berdasarkan yang mempunyai nilai yang sama, kalian bentuk tabel frekuensinya. Nah, yang selanjutnya adalah diagram batang. Penyajian data statistik ini dengan menggunakan gambar berbentuk balok atau batang disebut itu diagram batang. Nah, contohnya jumlah sensus di wilayah tertentu dari tahun 2003 sampai tahun 2007. Datanya sebagai berikut ya. Pada tahun 2003 itu banyaknya orang 1.200. Kemudian pada tahun 2004 banyaknya orang 2.000. Sampai pada tahun 2007 banyaknya orang 5.700. Kemudian kita buat dalam sebuah diagram batang. Nah, dalam sebuah diagram batang, kita tuliskan tahun di sebelah bawah. Tahun 2003, 2004, 2005, 2006, dan 2007. Nah, di sini Ibu menggunakan jenjang selisih 1000. Jadi dari 1000 ke 2000, dari 2000 ke 3000, dari 3000 ke 4000, dari 4000 ke 5000. Jadi di antara 1000 sampai 2000 itu sama di antara 2000 sampai 3000 itu ada nilai-nilai yang banyaknya sama di sini ya, di setiap jenjangnya ya. Nah, yang pertama, tahun 2003 jumlah orangnya adalah 1.200. Di tahun 2003, 1000 itu kan di sini nih yang ada strip. Nah, tapi di tahun 2003 itu ada 1.200 orang. Kita kira-kira saja.
sini. Kemudian yang tahun 2004, itu ada berapa orang? 2000 orang. Nah, di 2000 orang, jadi ini persis di 2000. Kemudian yang 2005 berapa orang? 3000. Jadi yang 2005 tepat di 3000 orang. Kemudian yang 2006 berapa? Yang 2006 adalah 4100. Jadi di atasnya 4000, tapi kita kira-kira bagian 100 itu di sebelah mana. Yang penting itu lebih dari 4000 tapi belum sampai 5000, tapi belum juga di antara tengah-tengah 4000 dan 5000. Berarti itu kalau di tengah-tengah kan berarti 4500, seperti itu ya. Sampai di tahun 2007, yaitu dengan jumlah orangnya 5700, kita kira-kira berarti di sini. Seperti itu. Jadi kalian jika mendapatkan sebuah tabel seperti ini, kalian diminta untuk membuat diagram batang, kalian bisa menggunakan jenjang dengan jenjang yang sama. Misalkan ini kan banyaknya orang, misalkan banyaknya buku atau banyaknya apa, kalian bisa menggunakan jenjang. Misalkan di sini 5, di sini 10, di sini 15, itu kan jenjangnya sama-sama, setiap jenjang itu 5. Begitu. Jadi tidak boleh misalkan kalian di sini 2, di sini 5, di sini 8, kayak gitu nggak boleh ya. Ya. Kemudian diagram lingkaran. Nah, penyajian data statistik dengan menggunakan gambar berbentuk daerah lingkaran itu disebut diagram lingkaran. Nah, contohnya di suatu sekolahan pada tahun 2020 terdapat 180 siswa dengan rincian sebagai berikut, yaitu siswa SMK 5%, SMA 17%, SMP 28%, dan SD 50%. Maka bentuk diagram lingkarannya seperti apa? Bentuk diagram lingkarannya sebagai berikut. Nah, misalkan kalian mendapatkan soal itu 180 siswa dengan setiap SMK misalkan itu 20 siswa, SMA 30 siswa, kemudian SMP 50 siswa, SD-nya 100 siswa. Nah, itu kan berarti belum dalam bentuk persen. Jadi kalian bisa ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk persen ataupun ke dalam bentuk derajat. Jadi kalian bisa menentukan bentuk persen atau bentuk persen ataupun bentuk derajat dengan menggunakan cara jumlah siswa yang ada di SMK tertentu dibagi dengan jumlah seluruh siswa dari berbagai macam sekolah dikalikan dengan 100%, sama dengan nanti hasilnya akan persen. Kemudian jika kalian ingin menentukan dengan derajat, kalian bisa dengan cara jumlah siswa dari suatu SMK dibagi dengan jumlah siswa dari seluruh sekolah dikalikan dengan 360 derajat. Nah, nanti hasilnya akan derajat. Nah, kalian tinggal letakkan di sebuah lingkaran, diagram lingkaran. Kalian bisa mengukur diagram lingkaran itu dengan menggunakan busur. Kemudian yang selanjutnya adalah diagram garis. Data yang disajikan dengan grafik yang berbentuk garis disebut diagram garis atau diagram grafis. Nah, penyajian data banyaknya pengguna kendaraan di waktu-waktu tertentu dengan tabel adalah sebagai berikut, yaitu pada pukul 6 masih 0 ya kendaraannya, pukul 8 ada 14 kendaraan, pukul 10 ada 18 kendaraan, kemudian pukul 12 ada 20 kendaraan, sampai pukul 18 sampai pukul 18 ada 16 kendaraan. Kemudian dari tabel berikut ini kita akan tentukan diagram grafiknya. Nah, bagaimana penyajian dalam diagram grafik? Kalian tuliskan terlebih dahulu waktu yang ditentukan dalam sebuah tabel. Kemudian di setiap waktunya ada berapa kendaraannya. Ketika jam 6
kendaraan masih 0, berarti masih di titik pusat. Kemudian pukul 8, kendaraan ada 14 kendaraan, berarti 14 kendaraan. Ini jenjangnya 4 ya, dari 4 ke 8, berarti di sini adalah 6. Kemudian dari 8 ke 12, berarti di sini 10. Dari 12 ke 16, berarti di sini 14 ya. Nah, pada pukul 8 banyaknya kendaraan itu ada 14 kendaraan, maka kita berikan tanda di pukul 8 dan ada 14 kendaraan, kita berikan tanda titik yang tebal. Kemudian pada pukul 10 ada berapa kendaraan? 18. Kita tandai yang berada di pukul 10 dan ada 18 kendaraan dengan titik yang tebal. Selanjutnya sampai dengan pukul 18, pada pukul 18 ada berapa kendaraannya? Ada 16 kendaraan. Pada pukul 18 ada 16 kendaraan. Jadi kita berikan tanda titik tebal di pukul 16 dan 16 kendaraan. Di pukul 18 dan 16 kendaraan. Nah, setelah kalian menentukan titik-titik tebal sebagai tanda pukul dan banyaknya kendaraan, kan kalian nanti sudah diketahui di sini pukul 6 ada 0 kendaraan, pukul 8 ada 14, pukul 10 ada 18, pukul 12 ada 20, pukul 16 ada 12, pukul 14 ada 12, pukul 16 ada 8, kemudian pukul 18 ada 16 kendaraan. Ketika kalian sudah menentukan titik-titik ini, kalian bisa hubungkan dari titik awal ke titik berikutnya, kemudian kalian lanjutkan ke titik berikutnya dengan garis-garis lurus ya. Jadi dari pukul 6 0 kendaraan dihubungkan dengan pukul 8 14 kendaraan, kemudian dihubungkan selanjutnya dengan titik pukul 10 dengan 18 kendaraan, sampai dengan kalian hubungkan sampai akhir di titik pukul 18 dengan 16 kendaraan. Seperti itu. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat. Ibu akan berikan tugas di aplikasi lain yang kita sudah buat, yaitu bisa di grup WA atau di Showlogi. Nah, sekian pertemuan kali ini. Bu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.